warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Bidiana Syafitri dari kelas AB2 dengan NIM 140301251301114. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas dengan lengkap mengenai kitab zakat, mulai dari dasar hukum zakat, syarat wajib, macam-macam harta yang wajib disakati, ketentuan nisab hewan ternak, emas, perak, pertanian, hingga zakat fitrah dan penerima zakatnya. Yang pertama adalah dasar kewajiban zakat. Pertama-tama kita perlu memahami dasar kewajiban zakat. Zakat adalah kewajiban yang sangat jelas landasannya dalam Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka." Ayat ini menunjukkan bahwa zakat bukan sekedar sedekah biasa, tetapi perintah wajib yang menjadi sarana penyucian diri dan harta bagi seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mempertegas hal ini ketika mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman. Beliau memerintahkannya untuk memberitahukan kepada penduduk Yaman bahwa Allah telah mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada kaum fakir miskin di antara mereka. Perintah ini sekaligus menunjukkan fungsi sosial zakat dalam masyarakat. Yang kedua, ada syarat wajib zakat. Sebelum seseorang dikenai kewajiban zakat, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Seseorang wajib menunaikan zakat jika ia beragama Islam merdeka dan memiliki harta secara penuh. Hartanya juga harus mencapai nisab, yaitu batas minimal harta yang membuat zakat menjadi wajib. Untuk jenis harta tertentu, harta tersebut juga harus dimiliki selama 1 tahun atau genap 1 haul. Khusus hewan ternak ada syarat tambahan, yaitu hewan tersebut digembalakan di tempat yang mubah sepanjang tahun. Syarat-syarat ini menjelaskan bahwa zakat hanya diwajibkan bagi orang yang benar-benar mampu dan memiliki stabilitas harta, bukan bagi orang yang hidup dalam kekurangan. Yang ketiga adalah macam-macam harta yang wajib disakati oleh kaum muslimin. Dalam kitab ini disebutkan ada 5 macam harta yang wajib disakati, yaitu hewan ternak, barang berharga seperti emas dan perak, hasil pertanian, buah-buahan, serta barang dagangan. Kelima harta ini memiliki ketentuan nisbah dan kadar zakat yang berbeda-beda. Yang kedua adalah syarat wajib zakat. Sebelum seseorang dikenai kewajiban zakat, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Seseorang wajib menunaikan zakat jika ia beragama Islam merdeka dan memiliki harta secara penuh. Hartanya juga harus mencapai nisab, yaitu batas minimal harta yang membuat zakat menjadi wajib. Untuk jenis harta tersebut, juga harus dimiliki selama 1 tahun atau genap 1 haul. Khusus hewan ternak ada syarat tambahan, yaitu hewan tersebut digembalakan di tempat yang mubah sepanjang tahun. Syarat-syarat ini menjelaskan bahwa zakat hanya diwajibkan bagi orang yang benar-benar mampu dan memiliki stabilitas harta, bukan bagi orang yang hidup dalam kekurangan. Yang ketiga adalah macam-macam harta yang wajib disakati oleh kaum muslim. Dalam kitab ini disebutkan ada 5 macam harta yang wajib disakati, yaitu hewan ternak, barang berharga seperti emas dan perak, hasil pertanian, buah-buahan, dan barang dagangan. Yang keempat adalah zakat hewan ternak. Hewan ternak yang wajib disakati ada 3 jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing. Zakat unta memiliki aturan yang sangat rinci. Untuk unta berjumlah 5-24 ekor, zakatnya berupa kambing. 5 unta 1 kambing, 10 unta 2 kambing, 15 unta 3 kambing, dan 20 unta adalah 4 kambing. Mulai 25 ekor, zakatnya berubah menjadi unta muda mulai seusianya. Pada 25 ekor dibayarkan 1 bintu mahdoh berumur 1 tahun. Pada 36 ekor zakatnya 1 bintu labun berumur 2 tahun. Pada 46 ekor zakatnya 1 hikah berumur 3 tahun. Pada 61 ekor zakatnya 1 jadzah berumur 4 tahun. Ketika mencapai 76 ekor zakatnya menjadi 2 bintu labun, dan pada 91 ekor zakatnya 2 hikah. Jika jumlahnya 120 ekor zakatnya adalah 3 bintu labun. Setelah melewati jumlah tersebut, hitungannya mengikuti pola. Setiap tambahan 40 ekor, unta menambah 1 bintu labun, dan setiap tambahan 50 ekor, unta menambah 1 hikah. Kategori usia unta juga ditentukan. Bintu muhwidah yaitu 1 tahun, bintu labun 2 tahun, hikah 3 tahun, dan jadzah 4 tahun. Selanjutnya adalah zakat sapi. Nisab pertama sapi adalah 30 ekor. Jika seseorang memiliki 30 ekor sapi, zakatnya adalah seekor tabi, yaitu sapi berusia 1 tahun. Jika jumlah sapi 40 ekor, zakatnya berubah menjadi seekor musina, yaitu sapi berusia 2 tahun. Setelah itu, perhitungan sapi mengikuti pola kelipatan 30 dan 40 sesuai jumlah sapi yang dimiliki. Selanjutnya adalah zakat kambing. Untuk kambing, nisabnya dimulai dari 40 ekor.
Jika seseorang memiliki 40 hingga 120 ekor kambing, ia wajib mengeluarkan 1 ekor kambing sebagai zakat. Jika jumlahnya 121 hingga 200, maka wajib mengeluarkan 2 ekor kambing. Jika jumlahnya 201 hingga 300, zakatnya adalah 3 ekor kambing. Setelah melewati 30 ekor, setiap tambahan 100 ekor mewajibkan 1 ekor kambing tambahan sebagai zakat. Selanjutnya adalah musyarakah dalam hewan ternak. Apabila 2 orang berserikat atau memiliki hewan ternak secara bersama-sama, maka zakat dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan hewan tersebut, bukan dibagi 2. Namun, hal ini berlaku apabila 7 syarat terpenuhi, yaitu 1 kandang, 1 tempat istirahat, 1 pengembalaan, 1 pejantan, 1 tempat minum, 1 tempat pemerahan, dan 1 pemerah susu. Jika semua syarat ini ada, maka harta tersebut diperlakukan sebagai satu kepemilikan. Selanjutnya adalah zakat emas dan perak. Nisab emas adalah 20 dinar, sedangkan nisab perak adalah 200 dirham. Jika mencapai nisab dan dimiliki selama 1 tahun, pemilik wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari total emas atau perak yang dimilikinya. Penting dicatat bahwa perhiasan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari tidak wajib untuk dizakati. Selanjutnya adalah zakat hasil pertanian. Hasil pertanian yang wajib dizakati adalah hasil yang termasuk makanan pokok seperti padi, gandum, ataupun jagung. Selain itu harus merupakan hasil yang bisa disimpan lama dan mencapai nisab 5 wasok, yaitu sekitar 715 kg. Kadar zakat pertanian bergantung pada jenis perairannya. Jika ditumbuhkan dengan air hujan ataupun air sungai tanpa usaha manusia, zakatnya adalah 10%. Namun jika proses pengairannya membutuhkan tenaga manusia, misalnya melalui irigasi buatan, zakatnya menjadi 5%. Selanjutnya adalah zakat buah-buahan. Buah-buahan yang wajib disakati hanyalah 2 jenis, yaitu kurma dan anggur. Keduanya disakati ketika sudah dalam bentuk kering, yaitu kurma kering dan kismis. Penaksiran dilakukan berdasarkan perkiraan seberapa banyak hasil basah akan menjadi kering. Selanjutnya adalah zakat perdagangan. Segala bentuk barang yang diperjualbelikan atau diputar sebagai modal perdagangan wajib disakati. Nilainya dihitung berdasarkan harga barang pada akhir tahun haul. Kemudian zakatnya dikeluarkan sebanyak 2,5%. Penilaian dilakukan sesuai alat tukar yang digunakan saat membeli barang tersebut. Selanjutnya adalah zakat riskas dan makdin. Rikas adalah harta karun peninggalan masa jahiliyah yang ditemukan dari dalam tanah. Zakat rikas cukup besar, yaitu sebesar 1/5 atau 20% dan dikeluarkan segera saat ditemukan tanpa menunggu haul. Adapun makdin atau hasil tambang seperti emas dan perak, zakatnya adalah 2,5% dari hasil yang diperoleh. Selanjutnya adalah zakat fitrah. Zakat fitrah wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada akhir bulan Ramadan. Syaratnya adalah beragama Islam, matahari telah terbenam pada malam Idul Fitri, dan memiliki kelebihan makanan untuk sehari. Zakat fitrah wajib ditunaikan untuk diri sendiri serta orang-orang yang berada dalam tanggungan kita. Zakat fitrah adalah 1 sa' atau sekitar 2,4 kg makanan produk seperti beras ataupun gandum. Rasulullah menegaskan bahwa zakat fitrah sebaiknya dikeluarkan sebelum pelaksanaan sholat Id agar bisa dimanfaatkan oleh penerimanya. Yang terakhir adalah golongan penerima zakat. Allah telah menetapkan 8 golongan penerima zakat dalam surat At-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil, zakat, mu'alaf, budak yang ingin merdeka, orang yang terlilit hutang, pejuang di jalan Allah, serta musafir yang kehabisan bekal. 8 golongan ini menjadi prioritas utama penyaluran zakat agar zakat benar-benar tepat sasaran. Namun ada juga golongan yang tidak boleh menerima zakat, yaitu orang kaya, budak, Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib, orang kafir, dan orang yang menjadi tanggungan zakat. Demikian pembahasan lengkap mengenai zakat berdasarkan kitab zakat. Dengan memahami aturan zakat secara rinci, kita dapat menunaikan ibadah ini sesuai tuntunan syariat, sehingga harta kita menjadi berkah dan membawa manfaat bagi sesama. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.